Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pendidikan gizi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amalia dengan NIM 20113110003. Yang kedua ada Dini Eka Resti dengan NIM 20113111013. Yang ketiga ada Natasha Amasia dengan NIM 20113111030. Dan yang keempat ada Triwanda Kirana dengan NIM 20113111040. Topik yang akan kami bahas yang pertama ada definisi pendidikan, kedua definisi gizi yang terdiri dari pengertian gizi, pengertian karbohidrat, pengertian lemak, dan pengertian protein. Ketiga, definisi pendidikan gizi yang terdiri atas contoh piramida gizi seimbang. Keempat, pendidikan individu. Kelima, pendidikan kelompok. Dan yang keenam, pendidikan massa. Yang pertama ada pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pembelajaran, pelatihan, dan penelitian. Yang kedua, apa itu gizi? Gizi merupakan sebuah komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup karena gizi merupakan zat atau makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Ada banyak macam zat gizi, antara lain karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh. Sumber energi ini merupakan sumber energi utama bagi otak. Jadi, jika tubuh kekurangan karbohidrat, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kemudian, ketika tubuh mengkonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa. Glukosa atau gula darah merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan organ tubuh. Zat ini nantinya dapat langsung digunakan atau disimpan terlebih dahulu di dalam hati dan otot. Apa itu lemak? Lemak merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam golongan lipid atau senyawa yang terdapat di alam tetapi tidak dapat larut dalam air dan dapat larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak hampir terdapat pada setiap bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani umumnya mengandung banyak sterol atau yang biasa disebut kolesterol, dan lemak nabati umumnya banyak mengandung fitosterol dan asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak dinilai lebih efektif daripada protein dan karbohidrat karena setiap 1 gram lemak terkandung 9 kilokalori, sedangkan pada protein dan karbohidrat hanya terkandung sekitar 4 kilokalori. Apa itu protein? Protein merupakan nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Jumlah konsumsi protein untuk tiap orangnya berbeda, tergantung dari usia hingga jenis kelamin. Protein merupakan salah satu dari 3 zat gizi makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. 2 zat gizi makro lainnya yaitu karbohidrat dan lemak. Berikut merupakan salah satu contoh gizi, yaitu piramida gizi seimbang. Lalu, apa yang dimaksud dengan piramida gizi seimbang? Gizi seimbang atau yang sering digambarkan dengan piramida makanan adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung jumlah dan zat gizi sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang digambarkan melalui keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, dan berat badan ideal. Lalu, bagaimana untuk tingkatan pada piramida itu sendiri? Untuk tingkat yang pertama atau tingkat dasar pada piramida makanan sehat adalah dengan menjaga berat badan ideal dengan cara rutin berolahraga. Pada tingkat yang kedua, terdapat air. Air merupakan pemegang peranan penting di dalam tubuh manusia. Air berperan sebagai pembentuk sel dan cairan, pengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan, dan melarutkan zat-zat gizi lainnya. Di dalam tubuh,
Tubuh memerlukan air sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap harinya. Kemudian pada tingkat ketiga terdapat makanan-makanan yang mengandung sumber karbohidrat tinggi seperti nasi, kentang, umbi, jagung, biskuit, dan ubi. Makanan-makanan tersebut biasanya disebut dengan makanan pokok yang dikonsumsi 3-8 kali setiap harinya. Pada tingkat yang keempat terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka sendiri merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Sayur-sayuran sendiri dikonsumsi oleh tubuh sebanyak 3-5 kali setiap harinya, sedangkan buah-buahan dikonsumsi 2-3 kali setiap harinya. Pada tingkat yang kelima, terdapat makanan-makanan yang mengandung sumber protein tinggi, baik itu dari protein hewani maupun dari protein nabati. Protein nabati sendiri merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti kacang-kacangan maupun tahu atau tempe. Sedangkan produk hewani adalah protein yang berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur, ayam, maupun susu olahan. Makanan yang mengandung protein ini sebaiknya dikonsumsi 2-3 porsi setiap harinya. Kemudian yang terakhir pada tingkat tertinggi atau tingkat puncak. Pada tingkat ini merupakan makanan-makanan yang dibatasi. Di dalam artian tubuh hanya memerlukan sedikit dari makanan tersebut. Makanan-makanan tersebut dapat berupa garam, gula, maupun minyak. Bagaimana prinsip piramida gizi seimbang itu sendiri? Prinsip piramida gizi seimbang itu terdapat 4. Yang pertama, ada menerapkan pola hidup sehat dan aktif berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, keempat, yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Apa itu definisi pendidikan gizi? Pendidikan gizi adalah suatu upaya untuk mengadakan perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan dalam hal konsumsi makanan. Apa tujuan pendidikan gizi? Pendidikan gizi penting untuk anak usia dini, karena gizi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan serta kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang. Tingkat usia dini adalah masa yang mudah untuk menerapkan gizi yang baik. Apa itu pendidikan individu? Pendidikan individu biasanya digunakan untuk membina perilaku baru. Dengan cara, petugas kesehatan atau gizi akan mengetahui secara tepat permasalahan dan memberikan solusi yang tepat untuk pemecahan masalahnya. Penerapan pendidikan gizi individu ini adalah konseling dan konsultasi. Apa itu pendidikan kelompok? Pendidikan gizi ini sasarannya kelompok besar maupun kelompok kecil. Metode yang dilakukan untuk kelompok besar adalah metode ceramah dan seminar. Sedangkan metode yang dilakukan untuk kelompok kecil adalah diskusi dan bermain simulasi. Apa itu pendidikan massa? Pendidikan ini mempunyai sasaran yaitu masyarakat luas. Pendidikan ini bersifat umum, yang artinya tidak membedakan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Pendidikan massa ini bertujuan untuk mengunggah kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi atau perilaku baru. Metode yang dapat dilakukan seperti ceramah, pidato, hingga spanduk dan poster. Apa sih efek kalau kamu makan kerupuk? Mari kita bahas. Oke, jadi kali ini saya akan bahas mengenai efek dari makan kerupuk. Well, mungkin nggak semua orang menganggap ini makan. Ada beberapa orang yang bilang, saya nggak makan kok, ini cuma ngemil. Ya, sama aja. Jadi di sini kerupuk meskipun banyak jenisnya dan seringkali nggak dianggap sebagai makanan, tapi ini punya efek yang besar untuk kesehatan kalian. Kita bahas dulu, di sini ada beberapa jenis kerupuk yang sudah saya list. Yang pertama adalah kerupuk putih, atau biasanya juga kerupuk aci, yang bulat itu, ya. Yang kedua adalah kerupuk udang, ini juga paling sering. Dan yang ketiga adalah saya bahas mengenai emping melinjo. Ya. Per kepingnya, kita bahas dulu mengenai total kalorinya, karena kalian suka kalori kan. Saya cek dulu, kalorinya kerupuk putih adalah 65 kalori, ya, kerupuk udang adalah 55 kalori per kepingnya, dan emping melinjo per 20 gramnya itu 97 kalori. Ya. Yang kedua, total lemaknya untuk kerupuk putih adalah 2 gram, kerupuk udang 3,5 gram, dan emping melinjo 5 gram.
Total karbohidratnya, kerupuk putih per kepingnya adalah 10,5 gram, kerupuk udang 5 gram, dan emping melinjo per 20 gram adalah 12 gram. Dan untuk proteinnya, kerupuk putih adalah 1 gram, kerupuk udang 0,5 gram, dan emping melinjo per 20 gram adalah 2,5 gram. Ini adalah kandungan proteinnya. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah komposisi nutrisi dari masing-masing kerupuk yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya berbicara bukan soal kalorinya sebetulnya efeknya, karena ini yang sering kali orang bahas, oh berarti kita harus makannya tidak boleh melebihi kalori harian, output kalorinya harus lebih banyak daripada inputnya. Kalau misalnya mau makan kerupuk, itu yang sering kali dijadikan pembenaran ketika orang makan kerupuk. Bukankah begitu? Ya. Tapi efeknya di sini yang ingin saya bahas itu lebih dari sekedar masalah kalori. Lalu masalahnya apa dong? Ketika kita makan karbohidrat yang tinggi, atau biasanya salah satunya juga gula, yang paling sering saya bahas juga, ditambahkan dengan protein atau lemak, jadinya adalah suatu senyawa dalam tubuh kita yang namanya adalah AGEs. AGEs itu apa? AGEs adalah singkatan dari Advanced Glycation End Product. Jadi ini adalah suatu senyawa yang terbentuk dalam tubuh kita, terutama dalam darah kita, yang terjadi ketika kita konsumsi ini tadi, karbohidrat yang tinggi ditambahkan protein atau lemak. Jarang dong orang cuma makan kerupuk saja, biasanya ini jadi makanan pendamping. Contohnya makan nasi, makan rawon sama kerupuk, makan soto sama kerupuk, makan apalagi pecel sama kerupuk, makan orang Indonesia segala-segala dikerupukin masalahnya. Nah, ini yang menjadikan ketika kita sudah makan nasi, sudah makan mie, sudah makan roti, sudah makan karbohidrat yang lain, perkedel dan lain-lain, ditambahkan dengan kerupuk, jadinya karbohidrat Anda terlalu tinggi. Ditambahkan mungkin Anda dengan makan protein, makan makanan yang berlemak, ini jadinya senyawa yang menyebabkan Anda bermasalah. Bermasalahnya apa? Masalah metabolik. Contohnya yang paling sering adalah hipertensi, tekanan darah tinggi, obesitas, stroke, diabetes, dan kawan-kawannya. Jadi ini masalah yang akan sering terjadi dan orang ketika mengalami masalah ini, kok bisa ya? Padahal saya biasanya makan juga biasa-biasa aja. Nah, biasanya makan apa? Biasa makan kerupuk, gitu. Nah, jadi ini hal yang perlu kita sadari. Jadi kerupuk ini bukan masalah kalori, ya. Again, saya selalu bilang, it's not about the calorie, it's about what matter on your body, gitu. Dan jadi dengan ini saya harapkan Anda semua bisa sadar dan jangan jadikan ini sebagai suatu pembenaran. Halo guys, jadi kemarin ada yang request ke aku buat ngitungin status gizinya. Oke, kita langsung hitung aja. Jadi usianya 19 tahun, berat badannya tuh 52 dan tinggi badannya 152. Kira-kira status gizinya apa ya? Cara menghitung status gizi bisa dengan rumus IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, karena tinggi badan ini masih dalam bentuk santi, kita rubah dulu ke dalam bentuk meter. Dan hasilnya itu 22,5 kg per meter kuadrat. Ini termasuk ke dalam status gizi normal. Gimana bisa tinggi kalau orang tua aku pendek-pendek? Aduh guys, tetap semangat. Masih ada kesempatan kok meskipun udah cek tinggi potensi genetik yang kemarin aku bahas. Kalian tuh dapetnya pendek. Tapi masih ada nih kesempatan 20% ditentukan tinggi itu oleh nutrisi sama faktor lingkungan. Tapi syaratnya satu, yang aku udah pernah bahas. Jadi lempeng epifisis kalian harus masih kebuka. Nah, jadi kalian harus penuhi kebutuhan protein. Di Indonesia tuh keselnya adalah orang tua ngasih anak makannya tuh nasi, lauknya mie, kentang balado, gorengan, sama ciki. Itu nggak ada proteinnya ya, sangat kurang nilai gizinya. Harusnya protein tuh murah loh ternyata dari tempe, tahu, ayam, ikan gitu. Yang kedua adalah vitamin A dan vitamin D. Itu harus tercukupi dari buah-buahan. Kemudian kalsium bisa dari susu. Dan yang keempat adalah cukup olahraga, nggak kekurangan, nggak kelebihan. Dan kelima adalah tidur yang cukup, sekitar kalau remaja itu 8-10 jam. Oke, semangat, bisa kejar tinggi kalian, oke? Berikut mengenai kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya, yaitu pendidikan gizi sangatlah penting karena makanan yang mengandung unsur gizi yang baik sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang. Dengan mempunyai pengetahuan akan gizi dan juga pola konsumsi yang baik dan benar, maka proses tumbuh kembang akan berkembang lebih baik. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai pendidikan gizi. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Apabila terdapat salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.